Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Mr. Suliadi yang berisikan informasi tentang wisata dan motivasi kehidupan. Alhamdulillah, patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kebahagiaan, ketentraman, serta kesempatan sehingga masih dipertemukan di channel ini. Tak lupa juga sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, akhirnya sampai ke kita umatnya. Bila dalam kehidupan menemukan suatu permasalahan yang positif, jangan pernah melihat siapa yang melakukannya atau siapa yang mengatakannya, tapi lihat dan dengar apa yang diucapkan. Barangkali di kemudian hari nantinya ada manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk pertemuan kali ini saya akan mengangkat tema yang lain dari biasanya, yaitu dongeng sebelum tidur kepada anak-anak yang mungkin orang-orang yang lahir sebelum tahun 80-an masih sangat familiar dengan cerita dongeng sebelum tidur. Namun untuk tahun-tahun kesini, dongeng sebelum tidur sudah semakin dilupakan, apalagi zaman sekarang ini sudah diganti dengan gadget ataupun dengan mainan-mainan elektronik. Padahal dongeng sebelum tidur itu bukan ceritanya yang lebih penting, tapi kedekatan antara orang tua dan anak secara psikologis terjalin. Karena setiap anak mau tidur diceritakan dongeng oleh orang tua sehingga ada komunikasi antara anak dan orang tua, terutama ibu kepada balitanya. Untuk pertemuan kali ini saya akan memulai dengan cerita Batu Menangis. Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silakan disimak video berikut ini untuk memberi edukasi agar kita tidak melupakan hal-hal yang sebetulnya positif dan masih relevan dengan situasi saat ini. Let's go. Membacakan dongeng sebelum tidur adalah hal yang paling dinantikan oleh si kecil pada zaman-zaman dulu. Bukan tanpa alasan, kisah yang akan diceritakan tak hanya menarik, tetapi juga memiliki pesan moral untuk si kecil. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa membacakan dongeng sebelum tidur bisa membuat si kecil belajar lebih banyak hal daripada apa yang mereka pikirkan. Penelitian ini diungkapkan langsung oleh Kepala Institut Nasional Kesehatan Anak dan Perkembangan Manusia, Red Lyon. Penelitian saraf menunjukkan ketika orang tua atau pengasuh berinteraksi dengan anak secara verbal, termasuk membacakan untuk mereka, anak-anak akan belajar lebih banyak jika dibandingkan dengan yang kita pikirkan. Katanya dikutip Raspberry Life. Tak hanya itu, membacakan dongeng juga menjadi salah satu aktivitas yang bisa membangun kedekatan bunda atau orang tua dengan si kecil. Sarah McGowan, dosen psikologi perkembangan di Universitas Edinburgh, membaca buku cerita dengan anak bisa menjadi aktivitas bonding yang menyenangkan.
Dongeng sebelum tidur penuh moral dan makna. Jangan bingung menentukan dongeng sebelum tidur penuh makna yang moral ya. Berikut ini ada beberapa atau yang dirangkum deretannya. Salah satu yang akan kita ceritakan kembali adalah Alkisah. Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang janda tua dengan seorang putrinya yang cantik jelita bernama Darmi. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Darmi memang cantik, parasnya indah menawan, namun tingkah lakunya sangatlah tidak cantik dan sifatnya sangatlah tidak menarik. Setiap hari Darmi selalu bersolek di kamarnya. Ia tidak pernah mau membantu ibunya sedikitpun membereskan isi rumah. Kamarnya selalu berantakan. Darmi tidak peduli akan hal itu. Ia hanya peduli pada wajahnya yang cantik jelita, biar terkira haruslah selalu tampil sempurna. Ibunya Darmi yang sudah tua setiap hari selalu bekerja keras demi mendapatkan uang. Apapun jenis pekerjaannya, selama itu halal, akan ia kerjakan. Semua itu ia lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan Darmi, anak semata wayangnya. Ibunya Darmi juga kerap diperlakukan seperti pembantu. Setiap ditanya siapa yang berjalan di belakangmu, ia selalu menjawab bahwa ibunya adalah budaknya. Mendengar itu terus-menerus, ibu Darmi merasa sakit hati hingga berdoa. Secara perlahan Darmi berubah menjadi batu. Ia terus menangis dan memohon kepada ibunya, namun semua sudah terlambat. Kini tubuhnya berubah menjadi batu yang terus mengeluarkan air mata. Saudaraku sekalian dimanapun berada, pesan moral yang dapat diambil dari kisah Darmi ini menyiratkan nasihat agar senantiasa hormat dan berbakti kepada orang tua. Dongeng tersebut dikutip dari buku yang berjudul Batu Menangis oleh Nur Hadi. Saudaraku sekalian dimanapun berada, zaman sekarang ini sudah sangat jarang sekali orang tua yang mendongeng sebelum tidur kepada anak-anaknya. Mereka lebih suka anaknya tidur terpisah bersama dengan asisten rumah tangga dan lebih senang memberikan mainan-mainan elektronik atau gadget daripada mendongeng seperti sedia kala. Padahal dongeng itu bukan ceritanya yang menjadi tujuan, tapi kedekatan emosional antara orang tua dan anak bisa terjalin setiap saat bila setiap tidur si kecil selalu ditemani oleh orang tuanya. Namun itu sudah menjadi barang langka zaman sekarang ini, karena orang tua sudah disibukkan dengan kehidupannya sendiri-sendiri untuk memenuhi kebutuhan materi keluarganya. Namun barangkali banyak yang lupa bahwa kebutuhan materi sama penting dengan kebutuhan rohani terhadap kehidupan ini. Karena bila hanya kehidupan materi yang terpenuhi, maka anak-anak atau generasi mendatang akhlaknya kurang bagus atau tidak menghormati orang tua. Karena mereka hanya dididik ilmu pengetahuan tapi kurang mendapatkan kasih sayang dan pendidikan akhlak dari orang tua. Saudaraku sekalian dimanapun berada, bila dalam kisah ini ada kesamaan nama, peristiwa atau tempat, itu hanya kebetulan belaka, bukan unsur kesengajaan, melainkan hanya sebuah kisah sebagai bahan motivasi untuk anak-anak kita ke depannya. Bila dalam penyampaian materi ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Selamat beraktivitas. Semoga Allah selalu meridhoi doa dan ikhtiar kita masing-masing. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu saya ingatkan, ingat satu hal, jangan pernah terlena dengan gemerlapnya dunia.